nak tidur. Lepas tu 2-3 pagi macam tu anak punya PR tidur katil sebelah Ana. So boleh dengar dia zikir, tiba-tiba zikir. Dengan tidur tapi dia zikir, tapi dalam nada yang sangat macam tak best lah. Ya, macam tu. tak best lah bila dengar. Ya macam tu. Ya macam tu. Wish. Tapi kurang ujuk Rabbi Nas. Surah Nas. Okey, terima kasih kerana terus menonton Borak Popcorn. Ini adalah part 2. Ini adalah part 2 kawan-kawan. Kita masih lagi bersama dengan kas-kas daripada Lembayung dan juga pengarahnya. Okay, kita nak continue borak lagi. Tadi last kali kita nak tanya benda Lembayung ni berdasarkan true story. Yes, kisah nyata. Boleh ceritakan sikit? Kisah nyata ini daripada mana, bagaimana you decide untuk ambil betul cerita ini? Karena saya itu bukan penggemar horor, tak suka film horor karena penampakannya tak masuk akal terkadang. Ya, saya tak suka. Dan akhirnya saya punya dapat skenario yang tadi saya menjadi pemain. Oke. Akhirnya saya baca, yang akhirnya saya skenario tak begitu bagus. Cuman di situ ada ditulis terinspirasi kisah nyata. Oke. Nah, dan ternyata setannya juga bukan penampakan yang aneh-aneh. Itu seorang manusia yang sudah mati. Akhirnya saya menawarkan jadi director. Nah, itu cerita pertama. Oh, oke. Karena saya juga tidak pernah berpikiran kalau saya akan mendirect pertama kali itu film horor. Tapi yang laku sekarang adalah film horor. Tapi saya tak mau buat film yang sama. Iya, dari jump scare, dari tipikal cerita, yaitu santet lagi, ini lagi ya. Itu sangat mudah sekali. Sebenarnya di adegan ini ada ke dukun. Oh, ada. Oke. Kalau ada kita udah ambil. Tapi ketika di film saya ada sesuatu hal yang diambil 1000 horor lainnya cerita, ada dukun lagi, ada sama saja. Saya buang itu semua. Yes. Iya, ngerti tak? Iya, jadi saya awalnya pun bajunya anak itu baju merah. Sama saja. Sama macam film horor yang lain, betul. Makanya kalau Lembayung itu lihat tidak ada tulisan merah sama sekali karena saya tidak suka dengan mainstream ya. Betul. Faham. Nah, Saya, ada kelainan. ya apalagi kalian sudah nonton ya. Betul. Berbeza. Betul, Ya, ada cerita, ada jump scare-nya beza. Semuanya beda. Jadi itu yang saya mau suguhkan. Nah, akhirnya semua penonton suka dan meletup juga di Indonesia. Adakah Bang Iwong berjumpa sendiri dengan orang yang kisah nyata tu? Oh ya, jadi sebelum saya buat, saya mau tahu ini kisah nyata benar atau tidak. Betul. Boleh saya ketemu sama orang. Awalnya tidak bisa. Oke. Kenapa? Kalau saya tidak bisa, saya tidak bisa bikin film ini. Karena saya tidak tahu dia jujur atau enggak. Betul. Ya, karena saya harus membuat penonton itu believe sama ceritanya. Sama ini, kalau saya tak tahu ini benar atau ngapain saya buat. Betul. Akhirnya dia ketemulah sama saya. Dia ketemu sama saya 2 kali saja. Dan dia juga ada yang pakai masker, ada yang enggak. Dan saya juga nanya kenapa pakai masker. Akhirnya dia tidak boleh ketahuan. Dan akhirnya saya lihat matanya, dia cerita, oh ini asli nih, saya bilang. Dia ambil nangis juga cerita. Saya rekam juga. Makanya itu rekaman sebenarnya nggak tahu sama dia. Yang awal itu ada suara dia. Iya, ada suara. Itu rekaman suara salah. Saya tak bilang dia. Tapi terakhir saya minta izin dia. Boleh nggak saya masukin suaramu? Suara mana ya? Oh, saya rekam waktu itu. Boleh tak? Saya bilang. Itu mixing terakhir, hari terakhir. Hari terakhir saya nonton semua. Bagaimana penonton believe ini kisah nyata ya? Saya masukin itu. Iya, suaranya. Itu mixing terakhir, hari terakhir. Saya belah-belah dulu 2 jam saya ngobrol sama dia, belah-belah jadi 2 menit, mana aja partnya. Habis saya pilih. Susah jadi director itu. Betul. Iya, susah gila. So apa yang buat you untuk you first direct horror movie? Mungkin macam kita tahu macam love story lagi senang kan compare to horror movie. Ya, saya tak tahu juga yang tadi saya jelaskan kenapa saya juga bisa membuat ini pertama kali. Tak pernah terbayang saya buat direct pertama kali horor. Tapi karena saya suka dengan cerita naskah lebih ke inti cerita ya, yang harus kita revisi. Arya salah satu yang membantu saya banyak sekali dari revisi itu. Yang akhirnya saya pun juga tahu horor itu salah satu paling laku di Indonesia dan Malaysia. Betul. Tapi saya tak mau buat yang sama. Nah, ini cerita yang saya perlu, saya bilang.
Tapi dengan kondisi saya harus 6 bulan, saya harus bongkar semuanya. Iya, saya bongkar semuanya. Ya akhirnya jadilah itu. Okey. Pengalaman seram. Pengalaman horror. Sorang-sorangan. Ini. You go first. Ana. Kita nak tahu pengalaman paling seram korang. Yeah. Set. Di set. Di set. Anak sama ini. Ada tak? Waduh. Dubbing ke any ada Kita enggak ada seram kat sana. Dengar semua ceritanya. Tapi kalau masuk ke lokasi yang seram itu saya merinding. Oh, okay. Dia merasakan sendiri. Okay. Arya dulu. Thank you. Saya kamu dulu. Kalau saya itu Oh, di seram. Belum. Jadi kalau Oh, belum. Wah, Sebaik kau. Kaget. kaget. kalau saya di hotel Okay. after syuting. Pulang syuting, saya sempat mampir satu daerah di Jawa Tengah, namanya Solo. Saya pulang ke Yogyakarta. Saya balik ke Yogyakarta ke villa, ke hotel, ke villa. Pulang dari villa tuh, saya apa bahasanya? Macam dia duduk tapi dia macam Ya, jadi Okay. memiringkan badan. Iya. Okay. Okay, mengiring. Tidur gitu Alright. ya. Okay. Di sofa. Di sofa. Alright. Di sofa begini. Terus tiba-tiba freeze, ketindihan, Oh. Lah kena tindih. kena tindih. You know ketindihan sama. Tahu sama. Sini pun pakai tindih. Kena tindih. Okay. Tapi situasi di villa itu saya bisa merekam semua. Teman saya jalan, teman saya makan, teman saya merokok. Ada manusianya di sini satu. Mana manusianya? Manusia. Ada tuh. Manusia. Manusia. Atau hewan. Atau setan. Ada orangnya satu di sini. Jadi, nah, saya bisa melihat kegiatan teman-teman itu di villa dan ketika saya posisi begini, saya bisa melihat ada perempuan di depan saya nih. Tapi saya tak bisa lihat saya tak bisa lihat mukanya. Okay. Tapi saya bisa lihat dari setengah badan ini sampai sini. Sampai sini ya, bukan sini ya. Okay. Sini. Baik. Sampai sini. Saya bisa lihat tuh rambut panjang. Adakah sama seperti ini? Ah, Bukan lah. Ketakut prop sebenarnya. Aku make up sampai villa ikut. Bukan Ternyata- memang ni lah. ternyata pas saya tengok, oh Ana. Oh ternyata. Jadi Bukan, takut. Bukan betul lah bukan Betul, Ana. betul. Okay. Ingat betul-betul Ana. tak adalah. So lepas tu Selepas tu You bangun ke ataupun sambung tidur? tak boleh Tutup mata, bergerak. tutup mata. bangun, tapi proses tu panjang. Oh, lama Proses ya. Oh tu panjang. berat kan badan you Panjang. kena tindih. Saya merasa panjang. Tapi kata kawan saya tuh singkat. Oh, Itu Oh, kuntilanak. faham, kuntilanak. Kuntilanak. Sudah rambut panjang kuntilanak. Rambut panjang. Hmm. Rambut panjang. ya lagi seram cerita ni. Ini real, suatu Real. seram. Dan saya tanya kepada kawan saya kegiatan dia waktu saya freeze itu, ketindihan itu, benarkah dia merokok, benarkah dia makan ini, betul semua. And kawan-kawan semua nampak You gitu. struggle nak bangun, you nampak. Mereka Nampak macam tidur kan. lihat saya begini. Oh. Yang mic-nya di situ. Okey. Iya. Okay, faham. Okey, faham. Oh. Salah satu. Ya, Ana. Seram. Anak-anak. Ya, tak ada hantu Malaysia kan kat sana. Sebab tak boleh seberang. Tak boleh ke? Naik flight. Harus pakai paspor. Hantu naik flight. Tak ada. Namanya tak. Okay, masa tu dia seram lah. Tapi sekarang Tak rasa apalah. tak rasa apa dah. Cuma masa nak balik daripada set shooting, dah macam satu hari penat gila. Balik kan mak selalu pesan yang duduk luar sekejap kan sebelum masuk dalam rumah. betul, So, betul. Kita orang tak, kita orang macam penat gila, tak kisah. Balik mandi semua, nak tidur. Lepas tu 2-3 pagi macam tu Ana punya PR tidur katil sebelah Ana. So boleh dengar dia zikir, tiba-tiba zikir. Dengan tidur tapi dia zikir tapi dalam nada yang sangat macam
tak best lah. Ya, Macam tu. tak best lah bila dengar. Ya, macam tu. Ya, macam tu. Uish. Tapi kurang Udra Binas. Macam dalam Oh, scene Binas. Kan ada satu scene yang masa yang dua orang tu kan Oh, sambil ya, tidur ya, kan, ya. sambil Ya, tidur betul, kan. betul, betul, betul. Ya, Oh, ya, dia Situasi macam tu tu. kan. Betul dia macam tu. Lepas tu Ana pun kena ketindir juga. Tak boleh bangun. Ana yang tindih orang dalam filem, lepas tu you pun kena tindih juga. Yes, Ana boleh bangun. Tapi Ana macam usaha nak bangun. Benda tu rasa macam lama gila. Macam dia rasa lama gila nak bangun, nak pergi kat katil dia, nak baca apa yang Ana pandai baca dekat dia. Lepas tu dia pusing, dia sambung tidur lah. Lepas tu Ana pun tak boleh tidur lepas tu. Sampailah subuh pagi tu Ana tak boleh tidur. Mungkin Ganggu tak lepas tu, Nah? jinnya besar Tak. aku barangkali. Ana tak takut, Ana cuma marah sebab dia kacau Ana tidur. Oi, kena Sebab marah. penat. Dia Penat. penat. So, macam kenapa lah? Kita marah. Kita bukan perempuan Jangan kan. kacau kita Hantu tidur. boleh marah. Hantu dia marah. Tolonglah jangan. Tidur tak boleh kacau. Jangan kacau tidur. Tidur tak boleh kacau. Macam Baik Ing, Ada. Saya Seram. Muzik macam Dia seram. okay, sebab macam setengah orang bila dia dah shoot filem seram pun semua, kadang waktu dekat set dia tak kena kacau. Balik During editing. Betul. During editing editing tak ada. tak ada. Alhamdulillah tak ada. Saya ada satu opinion yang I nak bagi bila I tengok this movie. Selalu Indonesian horror movie, dia punya graph dia nak naik tu, selalunya dah towards the end tu baru dia naik. Dah early tu dia memang dia lambat, dia pace dia. Yeah. Itu selalunya usually lah. So bila I tengok Indonesian horror movie je macam okay tak apa, tenang je kat depan, nanti dekat belakang nanti mesti seram, dia pump up, dia bagi jump scare. But you punya movie Lembayung is different. Ya. So your reference awal-awal you dah ada jump scare. So is it from Betul. since ada Annabelle? Adakah dia from Conjuring and all that? Ya. Inspire. Jadi saya sebelum buat ini tuh kalau mau tahu prosesnya, saya tuh setahun itu saya selalu nonton film Indonesia mulai di bioskop. Okay. Saya duduk paling belakang. Saya Okay. lihat di mana orang itu mulai main handphone di scene apa. Itu setiap film saya lihat. Dan saya setiap menit kalau kalian tanya sama saya hafal semua menitan jam scare saya. Saya tidak mau mereka itu memang ada waktu untuk bisa main handphone. Makanya kenapa di depan itu harus Ana yang digantung, itu tak ada di skenario. Oh, Tapi okay. pas dia, karena saya director baru. Ketika orang melihat scene pertama, dia harus sudah tahu, wih, ini keren nih. Betul? Gila ya. Yes, hook Dan lah. itu yang saya harus create ketika saya belum lain halnya dengan Joko Anwar. Oke, Kalau paham. misalkan dia mau buat film ya semua orang pasti menunggu. Betul, Dia betul. Joko Anwar. Kalau saya orang tidak tahu saya buat film seperti apa. Tapi saya harus hook dia di scene-scene First scene. saya. Betul. Nah, saya waktu itu scene yang pertama yang Arum itu memang yang Arum yang di kamar mandi, kan menit ke-7 ya. Betul. Jadi buat saya tuh saya tidak boleh lepas dari, karena di awal sudah ada Ana. Nah, menit ke-7 itu saya harus hook dia, tapi itu tak bagus, makanya saya ada scene di luar yang untuk nepok itu. Yes, yeah. Karena orang Indonesia suka sama jump scare. Kita tidak bisa melihat, tidak bisa mengkesampingkan apa yang disukain orang-orang. Betul. Sulit sekali memang. Banyak sekali triknya, banyak sekali ini. Tapi tergantung dari si pembuat ya, mau seperti apa. Betul kok. Kalau misalnya sampai awareness itu berarti you mengenal proses. Kadang-kadang orang hanya melihat nonton, ya bagus enggaknya aja. Tapi kalau orang detail itu dia tahu kenapa. Yes. Ya. And scene kerusi Anna dekat kerusi yang smile, dia senyum tu, Ya. I thought that dia akan terjadi dah towards the end. Yeah. Tiba-tiba dekat awal macam cerita dia nak habis ke? I cakap macam tu. Yeah. Rupanya memang okay, faham. Yeah. I nampak lah you Yeah. punya susun tu berbeza sikit daripada Betul, the original betul. one. Gimana caranya jump scare-nya tidak ketahuan sama orang. Saya itu agak berani di film ini. Setelah selesai film saya kasih lihat ke semua pemain, kecuali Ana karena di Malaysia. Okay. Karena buat saya itu sulit buat saya memilih versinya Arya, versinya Oka, versinya ini, karena mereka punya persepsi beda-beda. Dan orang pertama yang saya kasih lihat adalah Arya, karena dia yang ada di skenario saya. Bagaimana? Dan dia masukannya banyak sekali. Yang kalau misalkan kalian ada scene, ya saya kasih tahu aja, scene moming yang pertama yang dia flashback, akhirnya kita tahu oh dia Yeah. ini. Yeah. Itu dari kakak saya. Ui. Baim, kenapa kamu hilangin yang ini? Oh, itu penting karena saya harus bedain dia penonton biasa apa pemain apa ini. Akhirnya saya masukin. Jadi semua versi itu saya tampung jadi satu, ya jadi film itu. Itu namanya kalau misalnya di film atau nggak ini FGD ya. Jadi kita ngasih lihat ke orang-orang.
tapi kita tahu apa yang mau kita masukin. Sulit sih. Ya. Okey. Saya tiba-tiba terlintas dalam kepala otak aku. Nak tanya, Lembayung ni tempat Ya. adakah betul-betul wujud kat Indonesia? Tempatnya. Lembayung tu Lembayung. nama klinik. Klinik wujud. Lembayung tu nama klinik. Wujud ke? Wujud ya? Pak ada tapi kan kita tidak boleh kasih tahu. Kan ini Oh ya. namanya lain. Namanya lain, namanya lain. Tak bisa. So Lembayung ni adalah secret. Betul. So dia ada nama lain lah. Karena rumah sakit masih ada. Oh, kat mana tu? Masih beroperasi. Tak boleh tahu lah. Nanti pergi Jogja nak berjalan cari klinik. Cari klinik. Cari klinik. Ada berapa klinik kat Jogja tu kan? Ada rumah sakit yang kalian gak suka, aku bilang sekarang. Okay, Arya. Di Gadis Kretek pun you partner dengan Arum. This Ya. one pun nama yang sama. Iya, Arum. So nama tu you macam okay lah, for Gadis Kretek is like cerita yang berbeza and very famous dekat Netflix. Dah, thank you. Malaysia pun sangat famous cerita tu. So daripada cerita yang period lama dengan horror movie, so ada tak apa-apa yang macam perbezaan? Berbeda, oke. Kalau horor kita lebih sering bertemu malam hari kan. Oh, okay, Syutingnya bisa sampai malam. Terus dan ketika syuting horor sebetulnya tuh yang kita tonton jump scare or adegan menyeramkan gitu. Selama syuting sebetulnya kita tak merasakan jump scare juga gitu. Tak rasa sebetulnya. Jadi biasa aja. Saya pikir syuting horor itu saya juga akan merasa banyak takut ketika syuting. Tapi ternyata tak begitu. Ternyata. Sampai ada that one time you tanya Baim kan, cerita ni nanti ending dia macam mana? You tanya. Ada satu momen saya sebelum pengambilan adegan, Okay. saya sempat tanya ke Baim, ini editing seperti apa nanti? Okay. Karena ada satu momen saya meskipun saya ikut dalam skenario ya, dalam pengembangan skenario, tapi ada satu momen saya agak sulit menerka pikiran Baim. Okay. Jadi saya bertanya kepada Baim, ini seperti apa nanti? Akhirnya Baim cerita, nanti begini bro, editingnya begini. Oh ya. Akhirnya saya paham. Baru paham. Oke. Paham nggak? Paham. Jadi ternyata memang semua divisi dia tidak tahu ceritanya. Dia nggak ngerti apa yang saya buat. Sama semuanya. Ini gimana sih jadinya? Nanti aja dia nonton, saya bilang. Susah jelasinnya. Tapi saling bantu. Iya. Kami pun juga saling bantu, saling mengingatkan. Terkadang kita kerja sampai larut malam, fisik lelah, pikiran Iya, terganggu, iya. jadi Betul. bisa ada yang lupa kan. Kita lupa mengambil adegan apa gitu kan. Kalau misal Baim lupa, saya ingatkan Iya, Baim, betul. bro, Iya. adegan ini belum diambil. Misalkan saya lupa, Baim mengingatkan saya. Oh, betul-betul ada share lah. Ya, semuanya Itu ya. share lah tu. Menyenangkan. Okey, untuk Ana Jobling kita nak tahu, adakah hantu yang kat belakang ni real Ana Jobling ataupun ni stan? Double. Tak, tu Ana. Oh ni Umar. Tu Ana. Betul lah. Mana? Ni gambar Itu Ana foto itu. pertama ya Iya itu dari makeup test. So lepas Seram. Jadi gini. yang masa make up you Ya. tak nampak kan. So bila lepas you dah di make up macam ni semua, so you tengok cermin apa you Kalau rasa? you guys nak tahu, sebenarnya contact lens tu Ana tak boleh nampak apa-apa. Oh. Dia nampak macam 5% je Ana boleh nampak. So masa Ana kabur, sumpah tak nampak. So bila Ana berlakon, semua orang kena pegang Ana. Macam nak pergi Untunglah mana. siapa pegang. Untung semua pegang tapi nak berlakon. Nak Tapi tak berlakon, dia tak nampak. Tak nampak tu kadang-kadang rasa macam claustrophobic sebab dah lah you pakai prosthetics and then you pakai dan rambut you basah, lepas tu you tak nampak, lepas tu you rasa macam lekit-lekit. Lepas tu berapa jam kena macam tu. So reaction dia tu terluar kat dalam ni.
Panas sangat. Tapi makin lama makeup ni makin lama dah tak nampak muka you tau. Lama-lama dah tak nampak muka Ana dah. Bagus. Dia dah jadi orang lain dah. Ya, Ana tak nak bila hantu nampak masih Still macam nampak Ana. Ana. Or masih nampak cantik. Ana bila dia dah hantu nampak betul-betul macam hantu. Okay. Tu yang Ana nak. Dia tak pernah pakai stun. Real Dia Ana. tak nak. Real. Okay, good. Nice. Even Yeah. yang masa you ending yang dekat mana? Dekat Ya, Kat bilik air tu. semuanya. Yang Kat si bilik bilik air air. yang terangkat tu. Ya, Ana. Ana. Itu bukan. Itu bukan. Itu bukanlah benda tu akan. Kantor sudah. Jadi kalau Yeah. memang adegan berbahaya saya tak mau. Saya Yeah. bilang tahu saya Dia Jaga bagi- hati. Oh, yang Yang- ya. Saya sangat menarik sebab macam naik Bukan. macam Kalau- bikin tu. Ya, itu susah itu. Untuk make up berapa lama? Duration. 2 jam. Rasa So, So, 2 jam. kalau time mana lagi awal lah. Lagi awal. And Ana pun akan balik lewat juga. So nak cuci balik. makeup tu semua. Nak cuci makeup semua. Apa dia punya material yang dia orang letak Dia dekat muka akan you? sapu satu badan Anna dengan like alcohol first. Okay. And then so benda tu akan keringkan you punya kulit. So senang untuk letak gum. Okay. And then bila dia letak gum, dia akan letak the prosthetics. Tapi Prosthetic. sebelum Anna masuk set, kita kena buat testing dulu. And benda tu sangat lama sebab dia orang sangat professional and dia orang buat yang terbaik, betul-betul yang cantik. So dia orang take time untuk buat benda tu. So bila Anna masuk set, Anna tidur, dia orang buat kerja. Macam tu. So Ana pakai set ni semua berapa lama selalu? Paling lama berapa jam? Oh my god. Sebelum remove. Lama. Like, Lama. lama. Daripada subuh ke subuh. Ya, lama. Lama. Ada satu lama. momen yang Ana gantung tu, Oh iya. yang scene awal. Betul-betul yang tergantung tu. Itu karena adegan banyak. Jadi Ana nggak turun-turun dari seling ya. Jadi tetap di seling Ana. Jadi tidur di situ. Dengan muka macam Dengan muka macam Kena gantung. Digantung soalnya. nasib tak ada kru menjigit gitu. Tak, Tapi semua orang aware. dia best sebab bila Ana dekat set time tak buat apa-apa, Ana tidur ke makan ke, ada orang macam Ana keluar bilik air dengan muka macam ni, semua orang takut. So Ana keluar bilik air. Kejut. Yeah. Jump scare di set. Jump scare. Tapi semua orang dah macam okay, tak kisahlah. Kalau aku Betul, nampak betul. pun besok pagi dah tak turun dah. Tak tahu. Demam. Dia call back in, cancel job kan. Ya, aku enggak sanggup sih. Serem banget setannya. Ada. Cinematography nak sentuh? Ada? Ada apa nak cakap? Dari pengenangan aku sinematografi memang tip top lah. Memang lagi cantik. Tak ada apa-apa. Lain sikit Untuk- lah. Untuk first Baim punya Direct. movie yang you direct, overall dari technical dan cinematography nice lah. Saya jujur saya blocking saja, setelah itu dia atur kamera. Ah. Ada beberapa request tapi banyak dia hebat. Dan kalau diperhatiin biasanya kalau horor itu mau Indonesia Malaysia mungkin agak ke brown ya, agak ke coklat. Betul. Kok ini tuh green. Ya. Yes. Betul. Betul. Ya, Ana pun Palette, suka benda ya. tu, suka. Ya. Dan itu Lain sikit. baru pertama kali dia lakuin. Dan saya call mau iya atau enggak Baim. Kalau mau beda ya ini kita bikin beda. Sebab tu lah lain. Beda. Kan, lain dia sangat. color Ah. grading semua tu cantik Yeah. gila. Ya, cantik. Dia berbeza daripada typical Indonesian Yeah. Malaysian movie lah. Okay, for next one, apa? Okay, Baim kita hold dulu. Okay. For Arya dulu. For Yes. next one, apa you punya upcoming Banyak job Okay. yang Project. kita boleh tunggu? Yang I boleh tunggu depan Netflix. Netflix soon. Saya baru selesai syuting sama Bron. Okay. Palari. Oh, okay. Aha. Yang Movie. seram juga. Horror? Seram, iya. Crime. Bukan. Bukan. Belum lagi. Belum. Baru lagi. Belum. Belum. Belum tayang. Tahun depan. Okay. Bron dekat sana memang famous. Ya, betul. Dia sangat famous. Dia selalu banyak Betul, movie kat sana. betul. Sana Alright. Thailand. Yelah tu. Okay. Terus ada film religi. Religi. Belum tayang. Okay. Ada series baru mau syuting. Okay. Baru mau mulai syuting dan masih ada beberapa lagi project ke depan. Alright. Nice. Amin. Mi, untuk Ana? Boleh sebut ke nama cerita? Cerita Malaysia ke cerita Malaysia? Ana baru je habis shoot filem Duyung Kalau 2. kontrak. Oh, Duyung betul. dah. Duyung kan dah establish semua Ya, orang dari Duyung 2 dah Siapa settle yang shooting. direct? Prof lagi? Prof lagi ada Kak Sabar Maya. anak-anak Prof.
Okay, lagi siapa? Orang. Ada. Oh ya ke? Lepas tu bulan depan akan shoot kat satu drama kat Malaysia. Lepas tu tahun depan akan shoot satu lagi filem. Sama saya juga. Oh, baru nak tanya. Actually I nak tanya soalan tu. Lepas tu ada satu lagi filem. Lepas tu mungkin insyaAllah ada satu lagi series. Dan ada satu lagi filem semua kat Indonesia. Alright. Indonesia ada a few, Malaysia pun ada a few juga. Yes. Meletup ini. Ya. Rezeki. Rezeki. Betul. Okay, I tunggu you punya drama. Masih ada drama romcom lagi? Romantic? Next one rom-com untuk Okay. Raya insyaAllah. Astro? Astro. Astro. Alright, nice. Okay, untuk Bahim? Saya lagi tayang bila esok ibu tiada. Okay. Tapi itu saya bantu saja. Okay. Sebentar juga tayang di sini. Saya sama Ana itu nanti di Januari akhir. Namanya Ngali Raga, horor juga. Pemainnya bagus-bagus sekali. Oh, mak kau komedi. Okay. Sorry. Bagus-bagus sekali. Itu agak sulit karena itu mengenai cermin. Okay. CGI itu paling susah di cermin, tapi saya akhirnya mengambil karena saya balik lagi tidak suka penampakan yang aneh-aneh. Kayaknya cermin itu salah satu ini, tapi ini fiksi, tidak ada kisah nyata. Okay, faham. Ya itu dia. Okay. Okay, last word untuk Lembayung. Anyone? Untuk promote untuk orang pergi tengok wayang, sebab from Indonesia memang cerita ni viral. Top. Banyak. And now semua di Malaysia tunggu cerita ni keluar. Ya, betul. Okay. Yes, and now dah sampai dah Malaysia. Yeah. Sampai Malaysia tanggal 5 Desember. Yes. So kata-kata untuk fans. Ana Jobling. Okay guys, kalau you guys nak tahu kenapa filem ni viral kat Indonesia, kenapa semua orang tak sabar nak tengok, you guys kena tengok 5 Disember ni di seluruh pawagam di Malaysia, and enjoy and enjoy. Enjoy. Apa-apa lagi? Nak tambah? Tak ada, memang orang Malaysia semua tunggu. Yeah. Betul. Semuanya dari Malaysia, semua orang Malaysia juga. Saya pun nanya kepada distributor kapan di Malaysia. Akhirnya tanggal 5 Desember ini. Nanti juga ada premiernya. Ya mudah-mudahan kalian bisa melihat apa yang kita buat, dan itu menutup sangat di Indonesia. Satu permintaan saya, Mas Fahim. Yes. Tolong direct cerita komedi pula. Oke boleh. Give me five. Ambil. Let's go. Ambil. Alright, okay. Okay, thank you. Kepada semua Yes. kas-kas. Sekejap. Mas Arya tak cakap Apa? lagi. Dia nak promote ya, juga. Ya, maaf sih. Aku lupa. Sampai jumpa dengan Dr. Teto di Malaysia. Okay, thank you. Itu saja untuk kita pada kali ini. Thank you pada Mas Arya, Ana Jobling, Bahim Wong sebab sudi nak datang dalam Borak Popcorn ni. Kita berkongsi pengalaman syuting, lembayung apa semua lah. Biasa dapat jumpa dia orang. Betul. Jumpa lagi di next episode. Sebelum tu Mayadin. Okay, Mayadin juga dulu. Kita nak ajak semua orang untuk tengok. Jangan lupa saksikan Who's Your Bro di Astro Ria setiap hari Jumaat. jam 9 malam. Dan juga Zudi. Dan juga sekali lagi saya nak shout out. Okay, terima kasih kepada Alright, sekali lagi saya nak shout out. Terima kasih kepada bakerb.co Baking Space with apps yang sudi menaja lokasi penggambaran kita pada hari ini. Yes. Betul, thank you. Jangan lupa like, subscribe dan share. Betul. Share button notifikasi untuk update-update terkini Borak Popcorn dan juga segala video yang ada di NI Studio IDFT. Yes, jumpa untuk the next episode. Bye. Assalamualaikum. Bye. Thank you.